Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, karunia yang sangat teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib tidak pernah bosan untuk mengingatkan dan mengajak sama-sama, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat Masjid Pemuda Konsolat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Insya Allah khatib akan membawakan tema singkat yang berjudul ngobrol yang gak penting itu penting. Ini melanjuti tema sebelumnya di Jumat sebelumnya yang waktu itu juga pernah berbicara negeri tanpa ayah. Yang dimana flashback sedikit, negeri tanpa ayah ini bukan ayahnya yang tidak ada, tapi peran kita sebagai ayah, peran kepengasuhannya, peran kebersamaannya kita sebagai ayah dengan anak dan istri kita itu yang tidak ada. Nah, selanjutnya, tema selanjutnya adalah ngobrol yang gak penting itu penting. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tahu berkomunikasi antar anggota keluarga itu sangat penting. Orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya. Karena ketika terjadi komunikasi berarti ada hubungan, ada koneksi, ada sebuah kedekatan. Pertanyaan yang sekarang, apa jadinya kalau antar anggota keluarga tidak terkoneksi hati dan pikirannya? Pasti hubungannya tidak sedang baik-baik saja. Gak betah berlama-lama, gak betah untuk dekat-dekatan, maunya tuh jauh-jauhan, itu pasti yang akan terjadi. Tetapi mengapa sebagian orang tua dengan anaknya atau anak dengan orang tuanya malah minim komunikasi, dan suami istri pun minim komunikasi? Padahal dulu gitu ya, suami istri ketika sebelum menikah, sebagian dari kita, sebagian mereka itu sangat intens sekali berkomunikasi. Rasa-rasanya kalau misalnya nggak komunikasi aja sehari, atau mungkin hitungan menit, hitungan jam, itu rindunya itu benar-benar rindu gitu. Ini juga yang menjadi sebab sebagian anak-anak kita yang memang sudah bertumbuh remaja tidak nyaman untuk bertemu, untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Karena selain tadi, yang dimana apalagi anak-anak kita ini selalu dikasih overdosis nasihat, ada satu penyebab kenapa antar suami istri atau orang tua ke anak itu minim komunikasi. Bahkan tidak nyaman berkomunikasi, yang seharusnya itu tidak terjadi seperti itu dalam sebuah keluarga. Sebab besar kemungkinan ada gara-gara bahwa antar anggota keluarga ini ketika berinteraksi, berkomunikasi, topik yang dibicarakan hanya yang penting-penting saja. Ini yang harus kita garis bawahi dulu. Yang penting-penting itu, maksudnya yang penting-penting saja itu adalah hanya yang penting-penting saja itu artinya sama dengan bahasa lainnya adalah membahas masalah-masalah saja. Jadi yang penting-penting saja itu sama artinya membahas yang masalah-masalah saja. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi jika seorang suami bertemu istrinya, misal setiap kita ketemu yang diomonginnya itu adalah yang masalah-masalah saja. Misalnya, "Pah,
gas habis. Terus, Pak, SPP belum dibayar. Terus, Mah, tadi ada iuran RT belum dibayar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan mungkin setiap kita melihat istri, baru aja pengen melakukan mukodimah, baru aja pengen melakukan pendekatan, baru aja pengen ngomong, Pah, mama mau bicara. Lihat wajah kita sebagai suami itu bisa jadi sudah tidak nyaman. Karena apa? Kita udah tahu yang akan dibahas setiap harinya, yang akan dibahas ketika ketemu adalah yang masalah-masalah aja. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi tadi, setiap kita bertemu, setiap pasangan suami istri bertemu, ataupun dari orang tua itu bertemu dengan anak-anaknya itu, sekali lagi, yang dibahas, ataupun yang diomongin, itu adalah yang penting-penting saja. Artinya yang penting-penting, sekali lagi, itu tadi yang bermasalah-masalah saja. Terus bagaimana kalau misalnya ke anak-anak kita nih? Ketika yang dibicarakan hanya yang penting-penting aja. Yang terjadi dengan anak jika kita sebagai orang tua bertemu dengannya, tapi yang dibicarakan hanya yang penting-penting saja, seperti misal kita menanyakan ke anak-anak kita, IPK kamu berapa semester ini? Ranking kamu berapa semester ini? Raport kamu bagus nggak? Nilai kamu kayak gimana? Dan lain-lainnya. Maka kelama-lamaan ketika anak kita itu kita ajak ngomong seperti itu terus, ketika kita ngomong yang penting-penting aja, mereka juga akan menjawab biasa aja, B aja. Responnya tuh biasa-biasa aja gitu. Nggak ada hal yang kita harapkan, oh nanti jelasin secara gini, nggak ada. Mereka cuma jawab singkat, padat, biasa aja. Karena tadi, kebiasaan kita sebagian orang tuanya itu, ketika kita ada pembicaraan, kita mulai pembicaraan dengan anak-anak kita ataupun istri-istri kita itu hanya berbicara yang penting-penting saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini berbeda dengan sebagian suami istri dulu sebelum menikah. Kenapa kita nih sebelum kita menikah itu nyaman banget berbicara dengan calon-calon pasangan kita? Kenapa saat pendekatan gitu ya, mereka begitu nyaman bicara, bahkan tadi berjam-jam aja kita tuh bisa, berjam-jam aja kita mampu untuk bicara dengan calon pasangan kita. Karena metodenya sederhana. Metodenya ini pun yang harus kita praktikkan di rumah tangga yang sedang kita jalani hari-hari ini. Apa metodenya yang sederhana tadi? Iya, orang-orang yang pendekatan tadi itu, yang sebelum mereka ini menjadi pasangan suami istri itu, mereka itu setiap berkomunikasi lebih sering ngomongin hal yang gak penting. Maka seharusnya ini yang jadi formula kita bersama, yang harus kita lakukan saat ini, justru yang harus kita ngomongin ketika kita bertemu dengan pasangan-pasangan kita, itu adalah hal-hal yang gak penting. Malah seharusnya yang kita ngomongin yang penting-penting itu adalah sebelum kita menikah. Persiapan kita menikah. Karena tadi kalau kita ngomongin tentang pernikahan, ini kan ibadah yang sangat panjang, ibadah yang sangat lama, bukan ibadah yang hanya sekedar hitungan jam selesai, hitungan menit selesai, hitungan bulan selesai, hitungan tahun selesai. Nggak seperti itu. Ibadah ini ibadah yang panjang, pernikahan ini ibadah yang panjang. Oleh karena itu justru seharusnya kita ngomongin yang penting-penting itu ketika memang sebelum kita menikah, serius betul-betul ketika kita lagi ta'aruf, ngomongin betul-betul gimana nanti ke depannya dan lain-lainnya. Karena pembicaraan rumah tangga ini tadi yang setelah menikah sebagai suami istri itu ngomong yang tidak penting-pentingnya aja. Nah, ini rumus-rumus ini sebenarnya, metode-metode seperti ini kita berusaha untuk bisa menghadirkan setiap harinya itu hal-hal yang tidak penting, ngomongin hal-hal yang tidak penting yang harus kita bawa setiap harinya ke rumah tangga kita. Coba bicara apa adanya, apa yang perlu kita bicarakan dan lain-lainnya. Rumus inilah yang harus kita pegang. Apa tadi? Ngomong tidak penting dengan anggota keluarga itu penting. Kenapa? Supaya kita itu nyaman. Setelah nyaman nanti yang penting-penting pun kemudian tidak mendominasi interaksi antara keluarga. Akhirnya ketemu pasangan, ketemu anak, ketemu orang tua, itu nyaman. Karena membicarakan masalah, membicarakan yang penting hanya bagian kecilnya saja. Tetapi kalau setiap ketemu yang diomongin hanya yang penting-penting aja, yang tadi kita garis bawah yang penting-penting ini adalah masalah-masalah aja, lama-kelamaan ini akan menjadi beban pikiran buat kita semuanya.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih misalnya contoh-contoh sederhana ya dari omongan-omongan yang tidak penting gitu, yang harus kita bawa setiap harinya untuk kita bicarakan kepada pasangan kita ataupun anak-anak kita. Misal seperti ini, tanya gitu, biasanya apa sih yang kita lakukan ketika memang kita ini lagi masa-masa calon, masa-masa pencarian gitu ya, calon kita itu. Nanya hal-hal sederhana gitu, warna kesukaannya itu apa? Biasanya kan gitu yang terjadi. Warna kesukaannya itu apa, terus makanan favoritnya itu apa, ini kan bisa yang terjadi gitu ya, terus minuman favoritnya itu apa, ini kan yang terjadi biasanya. Terus apalagi yang biasa-biasa kita lakukan gitu, nggak mungkin juga kan kita nih ketika masa-masa pendekatan itu ngomongin langsung hal-hal yang berat, ini juga nggak mungkin kita ngomongin. Jadi kita berusaha untuk bisa membicarakan yang ringan-ringan saja. Gak mungkin langsung tiba-tiba meskipun calon kita ini, dia ini ahli ekonomi, dia ini ahli hukum, kita langsung bicara yang berat-berat gitu. Nanyain, ini gimana nih negara kita nih, ini akan inflasi, kira-kira nanti ada penaikan atau enggak? Kira-kira terjadi resesi atau enggak? Kan gak mungkin juga gitu. Meskipun calon kita ini ahli ekonomi, ahli hukum, gak mungkin kan kita ngebahas hal-hal yang seperti itu. Kita hal yang sederhana-sederhana. Nah ini pun yang harus sebenarnya kita ulang lagi gitu. Dulu ketika emang kita lagi masa pencarian dengan calon-calon kita gitu, apa aja nih yang kita bicarakan setiap hari yang sampai akhirnya tuh membuat kita itu betah untuk bisa bicara berlama-lama. Ini yang juga yang selalu saya coba untuk praktikkan gitu ya setiap harinya, karena saya juga termasuk pasangan baru. Setiap hari itu ketika di rumah itu berusaha mencoba apa ya, bahasan-bahasan apa yang sederhana yang bisa mendekatkan gitu. Nggak langsung bahas yang berat-berat. Yang penting tuh ada komunikasi, ada interaksi. Yang akhirnya ketika sudah terjalin komunikasinya itu, terjalin interaksinya itu, sehingga ketika nanti pun ada sebuah masalah-masalah yang besar, kita sudah terbiasa. Karena apa? Sudah menjalin komunikasinya itu dengan baik. Dimulai dari hal apa? Dimulai dari hal-hal yang omongan-omongan yang tidak baik lagi. Jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal seperti itulah, ngomong-ngomongin yang nggak penting itulah yang harus terus kita latih setiap harinya. Walas innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Di khutbah yang kedua ini pernah ada seorang ayah yang bercerita. Pernah bilangnya seperti ini, saya ini sibuk mas, karena saya sibuk, saya pikir karena waktu saya yang terbatas, maka yang saya bicarakan dengan istri itu hanya yang penting-penting saja. Karena tadi menganggap karena waktunya yang terbatas, maka yang tadi diomongannya pun yang terbatas. Tapi akhirnya si ayah ini menyadari sekarang, itulah justru yang menyebabkan setiap ketemu dengan istrinya ataupun istri ketemu dengannya itu rasa-rasanya tuh hambar, tidak nyaman, gak ingin berlama-lama. Karena tadi yang diomongin hanya yang penting-penting saja ataupun yang masalah-masalahnya saja. Justru seharusnya dengan yang waktu terbataslah bagaimana caranya kita sebagai pasangan, mau itu orang tua ke anak ataupun suami ke istrinya, sering-sering ngomong yang gak penting sehingga hati dan jiwa terasa nyaman, sehingga kemudian saat ada masalah itu tidak mendominasi pikiran yang bisa jadi sewaktu-waktu akan menjadi bom emosi. Sehingga saat ada masalah pun, anak-anak pun itu nyaman bercerita kepada kita. Karena sudah merasa nyaman dengan kita sebagai orang tuanya.
Semoga ini bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk bisa menjadi perbaikan rumah tangga yang sedang kita jalani hari-hari ini. Bismillah, kita mulai dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang mudah, dari hal-hal yang ringan untuk bisa memperbaiki komunikasi kita. Mungkin hari ini ada yang komunikasinya itu belum baik berjalan, sekalipun berbicara dengan pasangannya itu langsung berbicara dengan nada-nada yang keras, nada-nada yang menggas, nada-nada yang membentak dan lain-lainnya. Bismillah, kita sama-sama ikhtiar memperbaiki semuanya, dimulai dengan memperbaiki komunikasi, dimulai dari hal-hal yang bicara-bicara dari sesuatu yang kita anggap mungkin itu tidak penting. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun uhibbud da'wat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.